Mewakili Kota Depok untuk kejuaraan turnamen IJSL di Singapura. Kebetulan yang masuk final di Singapura itu adalah klub-klub Indonesia semua. Semuanya Indonesia Iya, malah ya, bukannya benar. dari luarnya malah enggak? Bukan, enggak. Mereka nggak harus bayar apapun, tidak harus bayar iuran bulanan. Setiap ada turnamen mereka tidak dipungut biaya apapun. Itu semuanya udah di cover oleh kami para pengurus Jiskai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Craft Lab, kembali lagi bersama Vika dalam channel YouTube Craft Lab persembahan dari G-Craft Kota Depok. Nah, di belakang sini teman-teman udah pasti tahu dong, kita lagi berada di lapangan mini soccer ya. Daripada lama-lama, langsung aja kita kenalan dengan ownernya. Halo, assalamualaikum Mbak Lia. Waalaikumsalam. Apa kabar? Gimana Alhamdulillah keadaannya? baik. Alhamdulillah. Nah, Mbak Lia ini salah satu manajer G-Sky. Kita langsung tanya-tanya aja yuk. G-Sky itu apa Mbak Lia? Jiskai itu sebenarnya singkatan dari G-Craft Sky sih sebenarnya. Terbentuk itu pas kita pulang dari Singapura. Ya. Anak-anak jadi mewakili Kota Depok untuk kejuaraan turnamen IJSL di Singapura. Oke, di Singapura teman-teman. Jadi anak-anak G-Sky ini sudah sampai ke Singapura ya, pertandingan di sana Udah ya. pertandingan di Singapura. Kalau boleh tahu nih, Mbak Lia ini sebagai apanya nih di sini? Aku sebagai salah satu pendiri dari Jiskai FC sih. Jiskai FC itu ada beberapa pendiri sebenarnya ya. Aku salah satunya. Jadi kita emang berkomitmen untuk ngejadiin anak-anak ini senang bermain bola. Intinya gitu sih. Siap. Kalau boleh tahu berarti G-Sky ini dari singkatannya apa tuh Mbak Lia? G-Craft Sky. G-Craft Sky ya teman-teman. Nah, berarti G-Sky ini sudah banyak mengikuti pertandingan Mbak Lia ya. Betul. Kita ini, salah satunya kemarin pertama kita juara satu Steel Blue Club Cup, Steel Blue Cup. Terus juara satu DPR, Road to DPR RI Nasional. Wih, udah sampai Nanti ke kita DPR. akan mewakili klub dari Jabodetabek untuk nasional Road to DPR RI. Oke, itu kapan Mbak Lia kalau boleh tahu? Itu kemungkinan insya Allah bulan Juni. Bulan Juni ini dilaksanakannya. ya, bulan Juni. Oke. Bulan Juni. Mbak Lia, boleh nggak aku nanya nih, kenapa tertarik dengan bidang ini? Pertama itu karena anak aku itu hobi bola gitu. Siap. Dan terus kita ngelihat anak-anak Jiskai ini anak-anak yang emang berkompeten di dalam bidang olahraga bola ini ya. Usia dini gitu. Jadi kita mewadahi supaya mereka tuh punya home base lah ibaratnya, punya rumah gitu. Nah, kita bersepakat untuk dan G-Craft tentunya untuk bisa terus mensupport anak-anak ini gitu. Oke. Sekarang kalau boleh tahu jumlah pemainnya nih, ada berapa Mbak Lia? Sekarang jumlah pemain kita baru 19 anak 19 di anak. usia 13, 2010. Oke, Kita berarti baru ada anak usia 13. di 13. Berarti Iya. untuk saat ini di G-Sky ini ada masuknya dalam kategori U13 ya, dan ada 19 pemain. Kalau boleh tahu lagi yang bikin G-Sky beda nih apa? Dibanding klub yang lain. Jiskai beda. Ya. Anak-anak ini adalah anak-anak pilihan yang kita seleksi, tapi kita seleksinya bukan open selection, cuman seleksi tertutup. Oke. Kita benar-benar milih anak-anak yang nggak harus jago di bola, tapi mereka punya keinginan dan disiplin
akan bola. Perbedaannya adalah untuk usia 13 ini itu ibaratnya kayak anak-anak privilege-nya kita lah. Mereka nggak harus bayar apapun, tidak harus bayar iuran bulanan. Setiap ada turnamen mereka tidak dipungut biaya apapun. Itu semuanya udah di cover oleh kami para pengurus Jiskai. Berarti Gitu. semuanya serba free teman-teman ya. Kira-kira ada kendala nggak sih dalam ngurusin anggota klub Jiskai ini? Kendala itu sih pasti ada ya, Vika. Karena kita juga kan punya keterbatasan ya, bagaimanapun juga. Tapi kita urun rembuk semua kendala itu sih. Kalau untuk kendala anak-anak sih, so far alhamdulillah anak-anak ini anak-anak yang baik-baik, gampang diatur, mereka disiplin dan mempunyai dedikasi yang sangat luar biasa sih. Kalau untuk anak-anak Sangat menarik teman-teman. Jadi tentang Jiskai ini dia masuk ke kategori U13 dan dia sudah mempunyai 19 peserta, dan kalau boleh tahu lagi ikut kejuaraannya di mana aja Mbak Lia? banyak. Kita rencananya kalau misalnya kemarin ini kita baru menang minggu kemarin kita menang juara kedua YSF Club. Oke, itu di mana Mbak Lia Itu tuh? kita di sekolah ACS Sekolah daerah ACS. Jatiwaringin apa Jatiwarna Bekasi gitu, maksudnya Bekasi ya. maksudnya. Oke, untuk ini nih di belakang kita sudah banyak piala dari Jiskai ya teman-teman. Ini baru sebagian ya, Oh, Vika. sebagian. Berarti masih banyak yang lagi terbawa. ya. Jadi ini hanya beberapa yang dibawa dengan Mbak Lia. Kita boleh tanya satu-satu Mbak Lia. Boleh jelasin ini untuk pialanya dari mana aja? Ini juara 1 Steel Blue Club. Itu November tahun lalu. Yang ini juara 1 untuk Road to DPR RI. Ini yang di DPR tadi itu ya Mbak Ya, Lia ya? ini yang kemarin. Yang nanti kita akan mewakili klub bola se-Jabodetabek untuk Road to nasionalnya. Kalau untuk ini sendiri? Dan ini yang terakhir kemarin juara 2 YSF Cup 2023 baru yang tadi minggu di kemarin. Bekasi itu ya? Iya, di Bekasi. Ya, jadi untuk kejuaraan yang paling berkesan menurut Mbak Lia ada nggak nih? Ada sih. Ada. Terutama juara 1 DPR RI ini ya. Kita itu ngelawan salah satu klub yang lumayan kuat di daerah Jabodetabek. Tapi anak-anak kita itu tidak terbebani, mental mereka ya mental main gitu. Jadi menang kalah buat mereka itu hal yang wajar ya, namanya dunia bola. Dan kita bisa, anak-anak ini bisa memenangkan kejuaraan dengan tim yang lumayan kuat. Itu sih yang paling berkesan untuk Karena anak-anak. mereka mungkin lebih ke hobi ya. Jadi menurut mereka tuh menang kalah ya udahlah gitu kan. Yang penting kita main tanding ya nggak? Iya Betul? benar, karena kita ini pengurus Jiskai ini kita tuh mau anak-anak itu bermain dengan happy, tanpa beban, tanpa harus kita doktrin mereka harus menang. Karena bola itu adalah sebuah permainan. Permainan yang mengajarkan kekompakan, yang mengajarkan tanggung jawab di setiap masing-masing lini dan kerjasama gitu sih. Kalau misalnya menang dan kalah itu Dinomorduakan bola lah ya. Gitulah bola. Harus punya jiwa yang besar untuk mengakui. Dan tim harus betul-betul bekerja tim lah ibaratnya Betul. ya. Makanya jadi usia dini itu kita harus membentuk anak-anak dengan tanggung jawab dan kerjasama yang solid, itu aja. Oke, siap Mbak Lia. Kalau boleh tahu paling jauh nih, Jiskai itu tanding kemana? Singapura sih. Ke anak-anaknya. Singapura. Iya, kita Sudah sampai ke Singapura itu ya. Dan di sana itu juara berapa Mbak Lia? Kita juara 3. Juara 3. Kebetulan yang masuk final di Singapura itu adalah
klub-klub Indonesia semua. Semuanya Indonesia Iya, malah ya, bukannya bener. dari luarnya malah enggak. Bukan, nggak masuk ke final, oke. malah yang dari luar. Malah di Jiskai pun juara 3 itu udah wah banget ya, karena ibaratnya Ya, sudah mewakili bersyukur Depok anak-anak. gitu Betul. kan ya. Anak-anak punya pengalaman tersendiri di betul. luar negeri. Oke, kalau gitu berat nggak sih Balia menjadi manajer di Jiskai ini? Kalau kita ngelakuin semuanya dengan happy, sih nggak ada yang berat ya, Fik. Karena aku ngelakuin ini semua dengan ikhlas, jadi semua yang kayaknya berat itu akan ringan-ringan aja sih. Pasti ada yang berat, cuman kita anggap itu hanya sebuah cobaan yang bisa dilewati lah, pasti. Oke, Gitu. siap. Biasanya nih, kalau untuk Jiskai nih, mungkin teman-teman Craft Lab pengen lihat nih mereka pada latihan kan. Jiskai itu latihannya di mana aja Mbak Lia? Kita di DOMS, Doms. lapangan DOMS yang sekarang lagi kita ini live sekarang ini syuting, dan sama di Arifmo. Arifmo, oke. Iya. Jadi kalau untuk Dom sendiri ini adanya di daerah Cilodong ya. Dan kalau untuk Arifmo itu adanya di mana Mbak Lia? Sama, nggak Sama. jauh dari sini. Tapi kalau Arifmo itu lapangannya lebih kecil, sedangkan anak-anak kita sekarang harus formasi 99. Kalau di Arifmo itu formasi 77. Dan kebenaran Jiskai ini habis Lebaran kita akan membuka kelas untuk usia di bawah usia 13. Berapa itu kalau boleh tahu usianya Mbak Lia? Usia 10, 11 sama 12. Itu akan dibuka untuk umum ya? Ya, akan dibuka untuk umum. Nah, teman-teman Craft Lab, jika ada anak yang ingin ikutan gabung dengan Jiskai dimulai dari usia U10, 11 sampai 12, bisa menghubungin Mbak Lia langsung nanti ya. Oke, sekarang aku mau tanya saran motivasi untuk klub lain Mbak Lia. Ada nggak? Saran dan motivasi untuk khususnya anak-anak usia dini sekarang ya. Bermain bola itu adalah sebagai hobi dan membuat kalian happy. Jadi kalian bermain itu dengan tanggung jawab, dengan kerjasama, dan harus puas dengan hasil apapun. Menang dan kalah itu adalah bonus. Kalau kalah kita nggak boleh kecewa, nggak boleh nangis anak-anak sekarang. Jangan Karena kalau pundung lah misalnya ya. kalah itu nangis kan. Dan kalau misalnya menang tidak boleh berbangga diri dan merasa paling hebat. Karena bola itu bundar, ada kalanya kita menang dan ada kala kita kalah. Dan kalau untuk klub, saya sendiri dan secara pribadi tidak pernah memaksakan anak-anak itu untuk harus selalu harus menang. Karena mental juara itu sudah harus dipupuk di dalam diri anak-anak. Kalah dan menang, mereka sudah melakukan yang terbaik untuk diri mereka dan untuk tim mereka. Oke. Kalau gitu gimana sih cara joinnya di Jiskai itu Mbak Lia? Ya, Jiskai itu kita kalau untuk U13 yang privilege ini Vika, yang emang kita free-in itu memang kita sudah tutup untuk tim Yang baru. inti kita ini Oke, ya. siap. Nah, kalau untuk tim yang baru untuk U10 dan U12 kita ada Instagramnya. Instagramnya adalah Jiskai Football Club juga namanya. Itu nanti kita di situ ada pengumumannya setelah habis Lebaran, mungkin akan kita kasih pengumuman cara pendaftarannya kemana-kemana. Semua ada di situ infonya Mbak Semua Lia ada ya. di situ infonya. Untuk U10 sampai dengan U12, tapi untuk U13 ya untuk saat ini sudah di close ya karena memang sudah banyak Mbak Lia ya. Iya, kita pemainnya sudah ya. ada 19 Sudah dan ada memang 19. kalau untuk U13 kita pasti pakai seleksi sih Vika. Siap. Karena memang mereka yang apa ya namanya, ibaratnya pion kita ya, pionirnya kita. Jadi kita harus benar-benar Jaga memupuk ya, mereka, betul. jaga mereka gitu. Kalau untuk harapannya nih, kira-kira untuk Jiskai ini apa Mbak Lia? Harapan aku Jiskai itu bisa berkembang menjadi klub yang besar.
kita Amin. tidak menutup kemungkinan untuk ada subsidi pastinya gitu, karena kita memulai Jiska itu dengan niat kita mau ngebantu anak-anak ini supaya bisa tetap bermain bola sesuai hobi mereka, dan berharap selain Gcraft ada donatur-donatur dan sponsor lain yang seandainya ingin bergabung bersama betul. kita. Saya sangat open banget sih gitu, Siap. biar anak-anak bisa lebih maju lagi. Jadi teman-teman yang ingin ikut menjadi donatur lah ya di GSKI, Balia sangat membuka, sangat terbuka untuk bagi teman-teman yang ingin bergabung. Nah sekarang kita sudah tiba waktunya nih Mbak Lia nih, kita tutup acaranya karena udah cukup banyak ya kita tahu tentang GSKI ini. Langsung aja teman-teman komen, subscribe, dan like. Oke, terima kasih Mbak Lia untuk waktunya. Cukup Sama-sama, banyak Kay. yang bisa kita petik dari kisahnya Mbak Lia sebagai ownernya Jiska. Nanti akan ketemu lagi di lain waktu dalam channel YouTube yang lain. Sekali lagi, terima kasih banyak Mbak Lia. Terima ya. kasih banyak Vika.